Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pembuatan video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari uji T2 pihak dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya ada baiknya teman-teman untuk mendownload aplikasinya terlebih dahulu, baik di Play Store maupun di App Store. Nah, setelah teman-teman mendownloadnya, maka kita buka aplikasinya terlebih dahulu, maka tampillah tampilan seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, untuk kolom name kita rubah menjadi variabel sesuai dengan permintaan, yaitu untuk untuk kolom name saya rubah menjadi variabel eksperimen, dan kedua saya rubah menjadi variabel kontrol. Nah, untuk tipenya kita rubah menjadi numerik untuk kedua-duanya. Dan untuk desimal, untuk variabel eksperimennya kita rubah menjadi 2, dan untuk variabel kontrol kita rubah menjadi 0. Nah, selanjutnya pada kolom label namanya kita rubah sesuai dengan variabel name yang pertama tadi. Nah, selanjutnya kita lihat pada kolom misur, kita ubah menjadi scale dan nominal. Nah, selanjutnya kita klik data view, maka muncullah data yang telah kita buat tadi. Atau bisa teman-teman copy pada Microsoft Excel, lalu tinggal teman-teman pastikan saja. Nah, selanjutnya kita klik Analyze, kemudian kita klik Comparements, lalu kita klik untuk menguji T2 pihak, kita klik Independent Sample T-Test. Nah, maka tampillah data seperti ini. Nah, untuk memindahkan variabel eksperimen kepada tes variabel, kita tinggal klik eksperimen, lalu kita klik kita klik tanda panah. Nah, sama seperti variabel eksperimen, begitu pula dengan variabel kontrol. Kita pindahkan ke grouping variabel. Nah, selanjutnya kita klik define groups. Kemudian grup 1 kita rubah jadi 1, grup 2 kita rubah jadi 2, lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Maka tampillah data seperti ini. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan uji independen sampel T-Test, sebelum kita menafsirkan atas hasil output tersebut, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusan dalam uji independen sampel T-Test, yaitu di mana jika nilai signifikan to Thailand besar dari 0,05, maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan penggunaan metode mengajar X antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, sebaliknya, jika nilai signifikan to Thailand kecil dari 0,05, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima, yang berarti terdapat perbedaan penggunaan metode mengajar X antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, selanjutnya interpretasi output uji independen sampel T-Test SPSS. Nah, berdasarkan tabel output grup statistik di sini diketahui jumlah data hasil belajar untuk kelompok kelas eksperimen sebanyak 11 orang siswa. Sementara untuk kelompok kelas kontrol adalah sebanyak 10 orang siswa. Sedangkan nilai rata-rata hasil belajar siswa atau min untuk kelompok kelas eksperimen adalah sebesar 74,1818. Sedangkan untuk kelompok kelas kontrol adalah sebesar 65,0000. Nah, dengan demikian secara deskriptif statistik dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok kelas eksperimen dengan kelompok kelas kontrol. Nah, selanjutnya untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut berarti signifikan atau nyata atau tidak, maka kita perlu menafsirkan output independen sampel tes berikut ini, di mana tabel output kedua independent sample test, yaitu berdasarkan output di sini diketahui nilai significance test for equality of variance adalah sebesar 0,256.
yang berarti lebih besar dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa varians data antara kelompok kelas eksperimen dengan kelompok kelas kontrol adalah homogen atau sama. Sehingga penafsiran tabel output independent sample test di sini berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel equal variance estimate. Nah, berdasarkan tabel output independent sample test pada bagian equal variance estimate, diketahui nilai stick to Thailand sebesar 0,256 lebih kecil dari 0,05. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample test, dapat disimpulkan bahwa HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan penggunaan metode mengajar X antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, selanjutnya dari tabel output di sini diketahui nilai mean difference adalah sebesar 9,18182. Nah, nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok kelas eksperimen dengan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok kelas kontrol, atau 74,1818 dikurang dengan 65,0000 sama dengan 9,18182, dan selisih perbedaan tersebut adalah 0,99243 sampai dengan 17,37121, yaitu 95% confidence interval of difference lower upper. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang uji T dua pihak.